Kawan-kawan, di panggung geopolitik yang semakin dipadati persaingan antar kekuatan besar, bangsa Indonesia berjalan bukan sebagai pion yang digeser tangan orang lain, tapi kita memilih menjadi pemain yang sadar akan arah permainan, mampu membaca perubahan kondisi lalu menentukan langkah dengan pertimbangan rasional. Diplomasi kita bukan tentang memilih satu blok sembari memusuhi blok lain, melainkan menjaga fleksibilitas langkah dengan menempatkan kepentingan nasional sebagai kompas utamanya. Kata Presiden Prabowo, satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Inilah faktor kenapa Indonesia tetap membuka ruang kerjasama strategis multisektor dengan Amerika dan Tiongkok meski rivalitas keduanya memanas. Secara teoritis, langkah diplomasi Indonesia mencerminkan hedging strategy. Studi dari Victor Cha dan Ashley Jetelis dalam Enlargement 2.0 in Asia juga memberikan justifikasi akademik bahwa middle power tidak lagi melihat konfigurasi geopolitik dalam kerangka biner, berpihak atau netral. Sebaliknya, mereka justru membangun jaringan kemitraan berlapis, bekerja sama dengan berbagai pihak tanpa mengorbankan otonomi strategis. Tujuannya jelas, mengurangi resiko, memperbesar peluang. Seperti pelaut, menyiapkan beberapa layar sekaligus, Indonesia tidak menggantungkan jalannya pada satu arah angin. Apalagi data menunjukkan diplomasi kita berada di track yang tepat. Ini terkonfirmasi dari nilai perdagangan Indonesia-Tiongkok yang melampaui 130 miliar US dollar per tahun setiap tahun, sembari menempatkan Amerika sebagai negara salah satu tujuan ekspor dengan volume dagang mencapai puluhan miliar dolar per tahun. Di saat yang sama, hubungan dengan India terus tumbuh melalui perdagangan dengan nilai lebih dari 25 miliar US dollar per tahun. Hubungan positif juga terjalin dengan Jepang dan Korea Selatan melalui kerjasama investasi di berbagai bidang, transportasi, investasi energi hijau, manufaktur, hingga pengembangan pesawat tempur generasi baru. Ini hanya beberapa contoh kecil. Yang jelas, Indonesia tidak meletakkan seluruh telurnya dalam satu keranjang. Sebab itu, diplomasi Indonesia lebih tepat dipahami sebagai jembatan yang terkoneksi dengan banyak arah ketimbang menjadi benteng. Kita merangkul semua kekuatan, namun tidak tunduk pada tekanan blok manapun. Inilah manifestasi diplomasi yang resiliensi, cukup fleksibel untuk beradaptasi, tegas dalam menjaga kepentingan nasional, dan berwibawa untuk berdiri di tengah persaingan global tanpa kehilangan arah dan pijakan. Indonesia bukan objek, tapi subjek yang menentukan langkahnya secara mandiri. Kira-kira begitu.